Kebodohan itulah yang kemudian nanti akan terus kita akan terjajah dengan kebodohan kita. Jadi melek otak kita ini, pola pikir kita ini yang kemudian kita akan menjadi merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita kembali lagi di acara ngobrol santai bareng sambil silaturahim. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari jauh, dari Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat itu ada sebuah organisasi yang luar biasa pergerakannya dan juga sumbangsihnya terhadap pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia. Organisasinya adalah Nahdlatul Wathon. Kita kedatangan tamu dari NW, yaitu Bapak Muslihan Habib. Muslihan Habib. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz sudah mampir di tempat kami untuk berbincang-bincang. Alhamdulillah. Oke. Baik, ini saya manggilnya Ustadz, Tuan Guru atau apa ini? Udah biasa aja. Karena kalau di Lombok itu setahu saya itu kalau sudah jadi Ustadz itu panggilannya Tuan Guru. Jadi beliau ini adalah Tuan Guru dari Lombok, kira-kira begitu. Oke, Tuan Guru, kita tahu bahwa NW ini kan sebuah organisasi yang berada di Lombok. Jadi organisasi lokalitas yang hari ini cukup luar biasa, bahkan bukan hanya saja di NTB tetapi sudah berada di mana-mana. Tapi sebelum itu Tuan Guru, boleh tidak Tuan Guru menceritakan bagaimana sebenarnya Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid ketika awal-awal beliau mendirikan NW, karena dari sejarah kalau tidak salah pada waktu itu sebenarnya beliau sudah diajak oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah untuk bergabung di dalam NU, tetapi beliau mendirikan NW. Ya. Boleh diceritakan? Baik, terima kasih. Bismillah bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ma ba'du. Terima kasih kepada Pak Budi ya. Dan seluruh tim yang ada di tempat ini yang telah mengundang kami dan hadir pada pagi hari yang berbahagia ini. Terima kasih sebelumnya, mudah-mudahan silaturahim kita mendapatkan keberkahan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Baik, ini tadi sepintas tidak ada rencana untuk sampai diundang begini bincang-bincang, tapi senang juga gitu. Sekaligus untuk menceritakan, apalagi pertanyaan menarik. Bagaimana itu Nahdlatul Wathon begitu, dan gimana pergerakannya di Indonesia. Betul, betul. Nah, tapi tidak disebut organisasi lokal ya. Nahdlatul Wathon itu organisasi nasional juga. Betul. Sekarang tercatat di 22 provinsi di Indonesia, dan semua di setiap provinsi itu ada sudah pengurusnya, pengurus wilayahnya, termasuk di DKI Jakarta. Dan kebetulan untuk DKI Jakarta mendapatkan tugas untuk wilayah Jabodetabek dalam mengemban tugasnya begitu. Nah, baik, tentang siapa pendiri Nahdlatul Wathon, kemudian mendirikan Nahdlatul Wathon, pendirinya adalah sudah sangat populer, yaitu guru besar kami yang sering kami panggil Maulana Syekh. Maulana Syekh, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Beliau belajar ke Tanah Suci Mekah, di tepatnya sebelumnya di Masjidil Haram, kemudian intinya beliau belajar di Madrasah As-Salatiyah Mekah selama 13 tahun. Selesai pada tahun 1934. Tahun 34 balik ke Lombok, dan pada tahun itulah kemudian mendirikan sebuah pondok pesantren yang perdana beliau nyampe, namanya Pesantren Al-Mujahidin. Al-Mujahidin. Ya, pesantren yang ada di Pancor. Di Pancor. Jadi mendirikan sebuah pesantren bernama Pesantren Al-Mujahidin. Kita bisa bayangkan di tahun 34 itu bagaimana kondisi Lombok dan Indonesia pada umumnya yang masih dalam suasana terbelakang dan dalam masa kolonialis ya, kita dijajah saat itu. Makanya sesuai dengan nama
mujahidin, Mujahidin. sebagai mujahid pejuang untuk mengembangkan, membangun negara saat itu. Tidak lama kemudian, perjalanannya 2 tahun kemudian di tahun 1936, ya kemudian mendapatkan izin dari kolonial Belanda saat itu mendirikan Madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah yang disingkat NWDI. NWDI. Ya, tepatnya 17 Agustus 1936. Itu mendapatkan izin dari Hindia Belanda, kemudian diresmikan 1 tahun kemudiannya pada tahun 1937. Nah, jadi beliau menamakan Nahdlatul Wathon. Nah, jadi gerakan kebangsaan ini. Ya. Nahdah perjuangan, gerakan Wathon tanah air. Jadi nama ini beliau ambil memang lagi-lagi dengan kondisi saat itu yang untuk membangkitkan semangat pergerakan dan perjuangan. Mungkin itulah sehingga beliau menamakan madrasahnya bernama NWDI. NWDI itu khusus madrasah untuk kaum pria. Ya, tidak ada perempuan saat itu ikut nimbrung belajar karena dikhususkan untuk kaum laki-laki. Nah, tapi beliau juga berpikir kemudian masa yang harus bangkit cuman kaum laki, gitu ya. Kemudian singkat cerita di tanggal pas 21 April 1943 mendirikan Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah. Itu madrasah sekolah khusus kaum wanita. Tapi bagus juga untuk dicermati. Kelahiran Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah atau NWD itu 17 Agustus 1936. Kelahiran Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah NWDI untuk kaum wanita 21 April 43. Artinya 17 Agustus kelahiran NKRI, ya. Indonesia. 21 April kemudian pemerintah menetapkan sebagai Hari Kartini. Betul. Ini ada apa ya? Kok ada relevansinya. Ada relevansi seperti itu. Tapi nggak pernah ada undangan sepakat kita katakanlah saat itu kita ikuti NWDI nggak ada. Ya. Tapi kebetulan ya, secara kebetulan seperti itu terjadi. Nah, jadi penamaan Nahdlatul Wathon itu atas konsultasi beliau dengan mahagurunya Syekh Hasan Al-Mashhad saat itu. Makanya kalau ada pertanyaan misal apakah mengambil nama Nahdlatul Wathon yang pernah didirikan di Surabaya? Sebenarnya tidak, gitu kan. Beliau atas koordinasi dengan mahagurunya saat itu sehingga menamakannya Nahdlatul Wathon di tahun 1936 itu. 1936. Iya. Oke. Belum jadi organisasi. Belum jadi organisasi. Yang kemudian pesatnya perkembangan NWDI, madrasah untuk kaum pria tadi, NBDI, madrasah untuk kaum wanita, di antara Pulau Lombok itu di mana-mana muncul sekolah madrasahnya. Otomatis murid-muridnya banyak. Ini butuh payung yang akan menaungi, wadah untuk mengkoordinasikannya. Disitulah kemudian beliau terdorong mendirikan organisasinya. Yang bernama. Nah, kemudian organisasi dinamakanlah dengan nama induk dari madrasah yang tadi dengan nama Nahdlatul Wathon. Yang kemudian disingkat NW. Begitu. Dari namanya Nahdlatul Wathon. Ini melambangkan atau seperti ada sebuah spirit bagaimana kemudian bangsa ini, bangsa Indonesia ya pada waktu itu bisa terlepas dari penjajahan. Betul. Lalu seperti apa atau bagaimana kemudian Tuan Guru atau Syekh Maulana itu kemudian menggerakkan ya masyarakat kan. Kalau di dalam pendidikan artinya ini kan mengentaskan kebodohan. Tetapi perjuangan meraih kemerdekaan itu bagaimana beliau pergerakannya? Ya, nah ini menarik pertanyaan yang kemudian beliau diangkat sebagai pahlawan nasional. Ya. Ternyata berangkat dari bagaimana memperkecil ruang kebodohan tadi itulah itulah untuk kemudian orang melek gitu, memahami kehidupan, ya kan? Contoh saja tadi perempuan nggak boleh sekolah gitu. Artinya kalau tidak sekolah akan bodoh. Kebodohan itulah yang kemudian nanti akan terus kita akan terjajah dengan kebodohan kita. Jadi
melek otak kita ini, pola pikir kita ini yang kemudian kita akan menjadi merdeka, gitu kan? Nah itulah yang kemudian sasaran pertama itu yang beliau sasar adalah pendidikannya, gitu kan? Sekalipun pada nantinya NU itu bergerak di setidaknya di tiga ranah pergerakan, pendidikan, sosial, dakwah, dan sekarang sudah ditambah ke ranah ekonomi kerakyatan. Nah, jadi pendidikan, sosial, dakwah ini memang gerakannya satu tapi tujuannya sama ya. Tiga ranah itu satu semuanya jalan begitu ya. Sekaligus menyebut pendidikan, dakwahnya masuk di situ. Yang kemudian nanti berbagai bentuk kegiatan sosial lainnya dilaksanakan. Lalu bagaimana dengan para penjajah begitu kan? Disitulah beliau menanamkan spirit nasionalisme kepada santrinya, para santri tadi, gitu kan? Kepada para santri. Nah, menarik ini. Saya ceritakan dalam buku yang saya tulis ini. Contoh ketika kemerdekaan ya sudah diproklamirkan. Jepang ataupun Belanda masih bercokol juga saat itu, belum hengkang dari Indonesia, termasuk dari Lombok. Beliau menancapkan bendera merah putih di depan madrasahnya, gitu kan. Nah, kemudian menugaskan para santri untuk mengawal bendera itu. Masya Allah. Gitu. Mengawal bendera itu. Katakanlah dengan istilah sekarang itu arsip-arsipan para santri. Untuk jangan sampai bendera diturunkan. Nah, itu saat itu. Nah, kemudian bagaimana saat gempuran Nica di Selong itu, gitu kan? Beliau yang mengatur strategi saat itu. Beliau mengatur strategi bagaimana peperangan terjadi, yang pada akhirnya juga adik kandungnya Tengku Faisal wafat di medan tempur itu, gitu kan? Begitu selisih perang dan kemudian dimakamkan itu adiknya di Taman Makam Pahlawan Pancor itu, beliau pidato di Perampatan Pancor. Beliau pidato mengumpulkan masyarakat luas tentang bagaimana tentang penjajahan di situ. Kemudian bagaimana tentang orang mati syahid. Yang kemudian membangkitkan masyarakat luas. Tidak hanya para santri dikumpulkan untuk membangkitkan semangat kemerdekaan, menggelorakan semangat pergerakan, ya, untuk tetap melawan kepada penjajah. Itulah yang kemudian menjadi spirit perjuangan pada masyarakat Lombok ya. Masyarakat Lombok. Nah, lewat pendidikan itu sangat tajam sentuhannya kepada kemerdekaan. Bagaimanapun kan mendoktrin para santri, para tulab ya, yang belajar itu untuk memahami apa sebenarnya siapa itu penjajah, ya kan begitu. Melek tentang pendidikan, saya rasa itulah sebagai modal awal yang mendasar sekali untuk mengalahkan semua yang melawan kita, gitu kan. Nah, itulah saya rasa seperti itu gambaran. Tuan Guru, ada yang menarik bagi saya begini. Hampir semua ulama Nusantara ini kan sebenarnya alumni Timur Tengah, alumni Mekah ya, termasuk juga beliau. Beliau juga memang sezaman kalau tidak salah dengan Kiai Hasyim Asy'ari dan beberapa ulama kakak kelas di situ di Madrasah Nusantara lainnya. Yang menarik bagi saya adalah beliau pulang ke Lombok tetapi tidak kemudian menjadi kearab-araban. Nah, itulah yang saya tadi bilang bahwa nilai lokalitasnya itu beliau alumni dari luar negeri, dari Mekah, Timur Tengah, tapi pulang ke Lombok, tetapi tidak kemudian kembali budaya Lombok itu tidak dihilangkan oleh beliau. Nah, ini kan satu hal yang luar biasa. Beda halnya misalnya ketika kita lihat beberapa orang yang mungkin ulama dan yang lain, tetapi ya dari semua hal bisa dibilang berubah begitu. Nah, ini apakah ini bagian daripada bentuk dakwah atau memang rasa cinta atau nasionalisme beliau yang kemudian tidak mengubah hanya ilmunya saja kira-kira gitu yang dibawa. Iya. Tapi sebenarnya secara keilmuan juga selalu moderat. Karena paham Ahlussunnah wal Jamaah yang dikembangkan di Madrasah As-Salatiyah itu sangat menyentuh juga, menjiwai beliau, gitu kan. Jadi kan paham atau aliran Ahlussunnah wal Jamaah itu moderat, gitu kan. Nah, kemudian beliau mengambil Syafi'i lagi secara fikihnya, gitu kan, yang lebih banyak di Indonesia. Lalu ini menarik, makanya kenapa juga namanya Nahdlatul Wathon, coba langsung coba gitu. Kenapa misalnya namanya
Al-Irsyad kayak Al-Ittihadiyah kayak yang menunjukkan persatuan itu. Betul, Tapi persatuan umat, ini lebih bagaimana nasionalisme yang muncul pada diri beliau itu. Makanya itulah yang kita maksud, memang beliau itu adalah ulama yang nasionalis, gitu ya. betul. Ulama yang nasionalis yang kemudian tidak pernah melawan pemerintah. Justru ini budaya itu dikembangkan oleh beliau kan, nggak pernah menentang budaya. Tuan Guru berbicara mengenai Syekh ya, itu memang tidak akan ada habisnya karena memang beliau juga sudah diakui oleh negara sebagai seorang pahlawan. Kita tahu ketika memasuki Pulau Lombok juga pasti nama beliau itu apa ya? Kalau kita masuk ke toko parfum itu ya, walaupun kita tidak semprot kita ikut wangi, kira-kira begitu. Nah, pasca beliau, NW ini estafetnya bagaimana dan sekarang perkembangannya seperti apa? Ya, baik. Jadi Maulana Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid ini mendirikan Nahdlatul Wathon. Tidak hanya Nahdlatul Wathon itu sebuah sekolah, tetapi juga sebuah organisasi yang kemudian terdaftar yang cakupannya secara nasional, di mana saja kemudian NW itu bisa berkembang dan memiliki legal. Legalitas. Gitu. Nah, itu sejak lahir. Jadi NW menjadi sebuah organisasi 1 Maret 1953 menjadi organisasi Pasca kemerdekaan. Nah, setelah itu dari Lombok memiliki banyak murid gitu istilahnya kan, santri dan sebagainya. Itulah yang bertebaran ke berbagai wilayah di Indonesia. Nah, dan termasuk ke DKI Jakarta misal begitu ya, bertebaran. Para murid mendirikan sekolah madrasah dan memimpin Nahdlatul Wathon di tempat tinggal mereka masing-masing gitu ya. Nah, alhamdulillah ya, di mana Nahdlatul Wathon itu ada, umumnya tidak ada penolakan gitu. Karena memiliki ajaran yang moderat. Ya, contoh di tanah Betawi DKI Jakarta ini alhamdulillah selalu cocok dengan adat budaya Betawi. Yang senang misalnya maulid, senang tahlil. Nahdlatul Wathon itu kan begitu juga ajarannya, sangat mengharmonikan dengan budaya yang ada, tradisi-tradisi yang baik itu diangkat dan ditingkatkan bila perlu begitu. Nah, itulah yang kemudian sampai saat ini dimanapun Nahdlatul Wathon ada, bagi kita sebarluaskan, alhamdulillah diterima masyarakat umum umat Islam begitu. Nah, pasca wafatnya beliau sejak 1997 wafat ya. Wafat beliau kemudian digantikan oleh generasi penerusnya yaitu anak dan cucu beliau begitu. Nah, ini ternyata misal cucu beliau Pak Syekh TGB gitu, familiar sekali dan memiliki keilmuan yang sangat luas, yang kemudian beliau juga mengikuti kakeknya, jejak kakeknya yang berdakwah kemana-mana. Andaikan saja zaman Maulana dengan gampang seperti sekarang, pesawat kemana-mana, mungkin kakeknya dulu akan bertebaran keliling dakwah kemana-mana gitu kan saat itu. Tapi dulu kan Lombok aja terbatas di Lombok aja sudah luar biasa dengan zamannya yang cuma cukup naik kuda saat itu kan, naik cimodok itulah bahasa Lombok, Cidomo. Nah, jadi sekarang perkembangan kita minimal di 22 provinsi. Bahkan sudah lebih, kemarin di Aceh sudah terbentuk. Alhamdulillah. Di berbagai wilayah Indonesia ini. Nah, kemudian para alumni, dan sekarang tidak hanya alumninya yang mengembangkan, justru banyak pencinta-pencinta. Saya contohkan kami di Jabodetabek ini, yang menjadi pimpinan pesantren di Muara Gembong pinggir laut sana gitu, bukan alumni NW gitu, pecinta Nahdlatul Wathon. Karena melihat sosok beliau yang luar biasa dan kemudian mengikuti Nahdlatul Wathon. Nah, jadi bukan hanya penerus dan pengembang Nahdlatul Wathon itu dari kalangan santri, dari alumni Nahdlatul Wathon, tapi banyak dari pencinta-pencinta gitu. Pecinta Syekh Maulana tersebar di seluruh Nusantara ini. Kemudian pada tahun 97 tongkat estafet dipegang oleh cucu beliau ya. Yang kita tahu bahwa beliau ini juga sekarang merupakan salah satu tokoh muda ya
sudah ulama ya, beliau ahli tafsir dan alumni Al-Azhar begitu, bahkan menamatkan doktornya di sana, yaitu Tuan Guru Bajang, ya, yang cukup familiar dan dikenal di mana-mana. Nah, ketika sekarang Tuan Guru Bajang itu hampir setiap, saya beberapa kali ketemu dengan beliau dan selalu berbicara tentang wasatiyah. Beliau juga selalu menasehati bagaimana adab kita terhadap orang tua, terhadap guru dan di masyarakat. Lalu bagaimana sebenarnya gerakan atau apa ya? Ya kita tahu bahwa bukan hanya di media sosial, tetapi pemahaman ekstrim itu sekarang sudah ada di mana-mana. Lalu kemudian bagaimana NW menghadang pemahaman ekstrim dalam beragama ini yang saya yakin kalau seandainya Syekh Maulana masih ada juga pasti akan melawan itu. Betul. Ya, alhamdulillah. Jadi pertama ini kan kita dari Nahdlatul Ulama punya majelis dakwah dan salah satu gerakannya memang dalam berdakwah. Dakwah itu kemana-mana, masuk ke kampung-kampung, kantong-kantong masyarakat, ya, semua dimasuki. Lalu tadi kan NU itu beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memiliki aliran yang moderat juga di situ. Itu yang terus disuarakan. Anda memasuki NW adalah dalam rangka membela Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dari seperti itulah juga sudah nampak sekali itu adalah bagaimana mengikis ekstremisme itu, gitu kan. Kemudian selalu toleransi, ya, bagaimanapun pertama dengan sesama ormas misalnya, nggak ada perbedaan, nggak ada perpecahan, pokoknya tujuannya satu, bagaimana mengangkat Islam misalnya dengan Nahdlatul Ulama, dengan Muhammadiyah dan semuanya, semua kita bersinergi, gitu kan. Demikian juga dengan agama lain, tetap lakum dinukum waliyadin, gitu. Itu yang ditanamkan, gitu kan. Nah, lalu budaya tadi kan yang bikin bikin ekstrem itu kan selalu menyalahkan hal-hal yang bersifat tradisi, ini kan. Itu mulainya yang awal disebut dengan pada akhirnya ke radikal itu, kemudian ke ekstrem tadi itu. Nah, selalu menyalahkan hal-hal yang bertentangan menurut Timur Tengah, gitu kan? Yang di Timur Tengah nggak ada di sini, gitu kan? Nah, oleh sebab itu NW itu selalu mengawal tradisi, katakanlah begitu ya, kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang kemudian oleh umat Islam dinyatakan baik, maka Allah pun akan menyebutnya hal yang baik juga, begitu kan? Nah, prinsip itu yang selalu ditanamkan, yang kemudian yang kita syukuri kemudian tidak ada muncul orang-orang yang coba-coba merongrong pemerintah, gitu kan? Atau tadi dengan adanya paham-paham yang berbeda dengan paham yang dianut oleh Nahdlatul Ulama itu sendiri, begitu kan? Yang kemudian muncul hal-hal yang berbeda. Kalau ada perbedaannya, kami turun, begitu kan, istilahnya gitu. Jadi kalau ada perbedaan, iya, kita pendekatan, begitu kan. Mungkin di situ sudah dimasuki oleh paham yang berbeda, misalnya Wahabi atau apalah, maaf, gitu, yang sangat berbeda dengan Nahdlatul Ulama. Yang pokok bahwa Nahdlatul Ulama itu bagaimana iman takwa. Di situ pernah mungkin Pak Budi mendengarkan pokoknya pokok NW iman dan takwa, gitu kan. Nah, ketika menyebut iman dan takwa itu kan bagaimana bingkainya adalah selalu yang terbaik lah, gitu, yang tengah, yang semuanya terayomi, yang semuanya ya baik-baiklah dalam kehidupan ini. Iya. Tuan Guru, sekarang ini kan zaman ya media sosial memang yang begitu luar biasa, terbuka begitu, sehingga semua pemikiran ya, baik yang transnasional juga itu menyerbu kalangan milenial terutama. Saya ingin tahu bagaimana Nahdlatul Ulama kemudian menghadang laju pemikiran transnasional ini, menghadang laju pemikiran yang ekstrim dalam beragama ini di media sosial, dan juga bagaimana kemudian membentengi kalangan generasi milenial agar kemudian tidak mengikuti paham-paham ekstrem beragama yang berujung pada tindakan terorisme. Betul. Ini menarik.
di Nahdlatul Ulama itu ada banom-banomnya, badan otonom ya. Termasuk misal pemuda ya. Untuk kalangan pemuda ada pemuda Nahdlatul Ulama. Ke bawahnya ada ikatan IPNW. IPNW. Nah, ikatan Ikatan pelajar Nahdlatul Ulama. Nah, di situ di setiap sekolah NW itu memiliki pelajaran ke Nahdlatul Ulama. Gitu kan? Ke NW-an. Nah, kemudian begitu bicara pembelajaran ke Nahdlatul Ulama itu, disitulah kita akan doktrin mereka tentang Nahdlatul Ulama, kemudian bagaimana ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama itu. Yang kalau tadi kita sebut Nahdlatul Ulama itu adalah ajarannya selalu wasatiyah tadi. Ini justru sangat, makanya kalau ada begitu muncul adanya kerjasama ormas dengan BNPT, strategi sekali, strategi sekali gitu, karena langsung mengarah kepada akar rumput, katakan begitu kan. Misalnya kita Nahdlatul Ulama, di samping ada ikatan pelajar tadi, di sekolah-sekolah di mana Nahdlatul Ulama itu adalah bagaimana memberikan pemahaman tentang Nahdlatul Ulama dan pemahaman tentang negara kita, NKRI kita gitu, NKRI ini ya gitu. Nah itu makanya saya rasa sangat menyentuh ke bawah di situ, menyentuh ke bawah dalam memberikan pemahaman-pemahaman Islam yang moderat itu. Ini pun sekaligus menekan terhadap paham-paham yang datang dari luar. Betul, medsos sangat luar biasa canggihnya. Teknologi sekalipun di depan kita sekarang kelihatan gak dipegang, tapi di kamar pun bisa dibuka begitu kan. Lagi-lagi di sini tempatnya pendidikan tadi, ya kan, penguatan yang masuk kepada santri, kepada siswa-siswi, kepada mahasiswa-mahasiswi, gitu kan. Disitulah kita harus berikan pemahaman yang mendalam kepada mahasiswa. Ada Nahdlatul Ulama, gitu kan. Pemuda, ada badan otonom pemuda. Ada badan otonom mahasiswa Himmah Nahdlatul Ulama. Nah, kami sering diundang di situ berbicara tentang apa misalnya perspektif pemuda Nahdlatul Ulama, perspektif ke NKRI, perspektif macam-macam. Itu semua saya rasa langkah-langkah atau trik-trik kita untuk terus membentengi warga Nahdlatul Ulama dari kalangan milenialnya ya sampai kemudian seterusnya gitu. Untuk masyarakat umum kita ada majelis taklimnya. Nah, makanya nanti ini kegiatan ini pun saya sasar majelis taklim. Maksudnya apa? Di situ masyarakat umum. Yang kemudian kita pun sebagai gurunya otomatis akan mengikuti kita apa pemahaman yang kita akan berikan kepada mereka. Nah, makanya sinergitas BNPT dengan ormas ini saya nilai luar biasa ini. Karena akan membawa kepada misi BNPT yang terus menuntas habiskan, katakan ya, persoalan-persoalan teroris itu. Oke, Tuan Guru, terakhir saya ingin kepada semua masyarakat secara umum dan khususnya kepada warga Nahdlatul Ulama yang nanti ini akan kita sebarkan juga, bisa kita share ke warga Nahdlatul Ulama, apa pesan yang ingin disampaikan oleh Tuan Guru kepada warga Nahdlatul Ulama agar kemudian paling tidak dari kalangan terkecil bagaimana agar terhindar dari paham-paham ekstremis beragama ini, agar ini juga tidak merugikan, dan bagaimana kemudian kita harus benar-benar membela atau mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Baik. Untuk warga Nahdlatul Ulama, pertama himbauan saya untuk tetap memegang ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama. Ajaran Nahdlatul Ulama itu sudah jelas, ya, berpaham kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ketika menyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai aliran dalam Islam yang sangat moderat itu tadi, kalau ini terus dipegang oleh seluruh umat Nahdlatul Ulama, maka perlu ruang-ruang yang mengarah kepada hal-hal yang ekstrem itu insya Allah nggak akan terjadi. Gitu. Nah, makanya harapan saya, kami ya, kepada warga Nahdlatul Ulama, apa yang menjadi ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama yang selalu dibimbing oleh para tuan guru kita, ya, para guru-guru kita, para kiai kita yang ada dari Nahdlatul Ulama itu, maka itulah yang menjadi pegangan.
Nah, hal yang lain kemudian adalah ketika ada mendapatkan informasi ataupun pemahaman yang berbeda dengan pemahaman dari Nahdlatul Ulama. Nah, ini jangan serta-merta gampang termasuki, ya kan? Gampang kemudian mengikuti. Bila perlu tabayunkan dengan kita. Yang model seperti ini sering kami mendapatkan pertanyaan-pertanyaan Ustaz, Pak Budi. Pertanyaan misalnya jangankan yang lebih ekstrim, yang kebiasaan saja gitu. Ini kenapa Nahdlatul Ulama itu misal senang berkunut. Kenapa Nahdlatul Ulama itu senang gitu ya. bertahlil kalau ada meninggal dunia. Sampai sholat tarawih, kenapa Nahdlatul Ulama sholat tarawihnya sekian? Bertanya, kita menjawab, begitu kan? Secara fikih Nahdlatul Ulama itu mengikuti mazhab Syafi'i. Nah, dalam mazhab Syafi'i misalnya kunut itu adalah sunnah di situ kan? Sunnah yang kemudian kalau ditinggalkan disunnahkan juga diganti dengan sujud sahwi. Kita ceritakan. Ketika ada hal-hal yang berbeda, itulah harus langsung ya. yang kita lakukan begitu. Baik. Nah, untuk masyarakat umum Indonesia ya apa yang menjadi kesepakatan di NKRI ini saya rasa misalnya ideologi kita udah Pancasila. Ini adalah solusi untuk negara kita di Indonesia. Nah, gitu kan. Andaikan paham lain itu baik, mungkin baik di tempatnya. Gitu kan. Aliran misalnya keagamaan selain yang apa misalnya Wahabiyah itu baik, tapi tidak baik di Indonesia, gitu. Baiknya di Timur Tengah sana. Bukan kami menyalahkan itu aliran Wahabi, gitu kan. Baik itu alirannya sudah, tapi tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia ini, gitu kan. Ini untuk secara umum gitu kan. Apalagi Nahdlatul Ulama, gitu kan. Tidak bisa masuk, begitu kan. Dan kami selalu tentang, gitu. Begitu Pak Budi. Baik, terima kasih Tuan Guru. Alhamdulillah sebuah percakapan yang sangat luar biasa di pagi yang cerah ini dan juga di bulan yang sangat berkah ini, bulan Ramadan ini. Semoga dengan perbincangan ini insya Allah ada manfaatnya untuk kita semua dan keberkahan Ramadan juga untuk kita semua. Demikian perbincangan di Ngobras. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.